Pada tahun 2014, umat manusia menghancurkan atmosfer bumi yang hal tersebut memicu pemanasan global. Untuk memperbaikinya, ilmuwan menyebarkan zat pendingin buatan, tapi justru menciptakan zaman es baru. Semua yang ada di bumi kini membeku, dan yang selamat kini harus tinggal di kereta yang dinamakan Snowpiercer, yaitu sebuah kereta bertenaga mesin abadi yang diciptakan oleh Wilfor yang terus mengelilingi dunia. Siapapun yang mencoba untuk keluar akan langsung mati kedinginan. Tapi di dalam kereta, ketidakadilan juga merajalela guys. Gerbong depan untuk kelas atas, tengah untuk kelas ekonomi, dan di belakang untuk yang miskin. Mereka hidup sengsara. 17 tahun kemudian, di gerbong belakang, para penjaga membawa blok protein, yaitu semacam makanan yang menjijikan guys. Curtis, yaitu pemimpin pemberontak, kini menolak untuk duduk sampai penjaga mengancam untuk menembaknya. Curtis berbisik pada sahabatnya yang bernama Edgar bahwa dia menghitung pintu gerbong kali ini dan merencanakan untuk menyusup ke depan. Penjaga tiba-tiba mencari pemain biola dan pasangan tua. Gerald dan juga istrinya melapor karena dulu mereka main di Boston Symphony. Penjaga hanya mau Gerald di sini, tapi dia menolak pergi tanpa istrinya. Akibatnya, penjaga memukuli istri Gerald dan mematahkan tangannya dan menyeret Gerald untuk pergi. Curtis mengunjungi Tanya dan putranya yang bernama Timmy untuk menukar blok protein. Di dalam blok, dia menemukan kapsul dengan pesan bertuliskan Nam. Nam adalah ahli keamanan di gerbong penjara, dan Curtis ingin dia membantu untuk melakukan revolusi guys. Gilliam membantu memetakan rencana. Pada malam itu, penjaga dengan asisten Wilfor yaitu Cloud datang untuk mengukur anak-anak. Cloud menemukan Timmy bersembunyi di rok Tanya, lalu menyeretnya meski Tanya menjerit. Penjaga juga mengambil Andy, yaitu anak Andrew. Andrew kali ini marah besar dan melempar sepatu ke Cloud. Young Franco dan juga Old Franco, anak buah Wilfor, menggantung jam di leher Andrew dan memasukkan lengannya ke lubang di dinding dan membiarkannya membeku di suhu 0. Menteri Mason kali ini datang dan menceramahi mereka semua agar bisa tertib guys. Dia meletakkan sepatu di kepala Andrew dan bilang semua harus ikuti aturan Wilfor. Mason mencoba untuk menelepon Wilfor, tapi tidak dijawab. Franco mencabut lengan Andrew yang membeku dan menghancurkannya dengan palu guys sebagai hukuman. Di gerbong belakang, Curtis dan pemberontak menyiapkan alat untuk melakukan revolusi guys. Curtis mendapatkan Chronole, yaitu sebuah limbah industri yang mudah terbakar di sini dari pecandu. Dia mengingat kalau Mason menyebut senjata penjaga itu tidak berguna. Dia juga curiga kalau mereka sebenarnya kehabisan peluru sejak pemberontakan terakhir. Seorang seniman di kelompok mereka memberikan Andrew dan Tanya potret anak mereka. Suatu hari, alarm berbunyi guys. Semua buru-buru untuk mengantri. Di sini, alat mereka itu dideretkan dengan pipa beroda yang sudah disiapkan guys untuk mengalihkan perhatian. Pada momen tersebut, mereka protes soal blok protein dan penjaga mengancam untuk menembak orang tua di situ. Tapi Curtis justru maju dan meletakkan pistol di kepalanya. Penjaga menarik pelatuk dan tidak terjadi apa-apa. Edgar berteriak kalau senjata mereka sebenarnya kosong dan akhirnya chaos. Pemberontak mendorong alat pipa. Kali ini Curtis naik ke atasnya dan maju ke gerbong berikutnya. Pertarungan sengit pun terjadi di sini, tapi tanpa peluru dan terlihat para pemberontak justru unggul. Penjaga besar mencoba untuk menghadang, tapi Gray, pemberontak yang cukup lincah, lompat dan akhirnya mewastetkannya. Dia pun akhirnya mencuri kunci tersebut. Mereka kali ini mencapai gerbong penjara di balik sel-sel di dinding. Dengan kunci, mereka membebaskan Nam, yaitu ahli keamanan yang kecanduan Chronole. Curtis mengambil alat penerjemah dan menjelaskan kalau dia butuh bantuan untuk membuka pintu gerbong dan menawarkan Chronole sebagai bayaran. Nam mengambil rokok dan menghisapnya, dan dia pikir kalau itu adalah barang langka. Dia langsung membuat tawaran di situ. Chen, anak kecil di kelompok mereka, mencuri korek Nam dan semuanya berebut rokok. Tapi Curtis menarik Nam dan mengungkap kalau dia mengambil kunci dan akan membuka sel Yona, yaitu putrinya yang juga pecandu. Nam setuju untuk membantunya jika dia dan Yona mendapatkan Chronole per pintu.
Kali ini, Nam bekerja pada kabel pintu. Yona bilang tidak ada orang di sisi lain dan pintu pun akhirnya terbuka. Ternyata gerbong kosong guys. Ada seseorang yang membuka jendela dan semua kaget melihat sinar matahari setelah 17 tahun. Dunia luar ternyata kali ini penuh salju dan terlihat kota-kota sudah membeku. Nam membuka pintu berikutnya dan Yona bilang kalau dia lari. Mereka menemui Paul, mantan anggota kelompok yang kini menjadi gila dan lompat-lompat di gerbong pembuat blok protein. Curtis melihat mesin dan dia merasa ngeri dan jijik ketika tahu bahan blok protein adalah dibuat dari kecoa. Dia menemukan kapsul lain yang bertuliskan air. Paul bilang tidak tahu siapa yang mengirim kapsul tersebut dan hanya memasukkannya ke makanan. Gilliam membuka kapsul dan membaca ada air di situ dan Paul bilang pasokan air ada di gerbong depan. Yang tempat tersebut akan dijadikan kunci negosiasi jika mereka menguasainya. Saat Nam membuka pintu berikutnya, Yona berteriak untuk jangan membukanya, tapi sayangnya terlambat. Pintu terbuka dan mengungkap jika di ruangan tersebut penuh dengan pria bertopeng yang bersenjatakan kapak. Mereka mengancam dengan memotong ikan. Pemberontak di sini tidak gentar dan menyerang mereka. Hal tersebut memicu pertarungan yang cukup berdarah. Banyak korban berjatuhan di kedua sisi, darah berceceran, dan penampakan begitu mengerikan. Curtis dan Edgar pun kali ini maju dan membunuh banyak pasukan bertopeng. Tapi Curtis terpleset di ikan, dan pasukan bertopeng mencoba untuk membunuhnya. Tapi syukurnya, Edgar berhasil menyelamatkannya dan membunuh pasukan bertopeng tersebut. Di depan gerbong, lebih banyak pasukan topeng dan juga penjaga yang mengumumkan kereta akan melewati jembatan. Mereka kali ini menghitung mundur dan berteriak selamat tahun baru. Saat mereka masuk ke jembatan dengan gumpalan es, kereta bergoyang dengan keras dan semuanya jatuh. Kecuali Nam dan Yona yang mereka melihat tebing di bawah. Setelah jembatan, pertarungan pun berlanjut. Mason dan Franco kali ini masuk dan menceramahi pemberontak soal kebaikan Wilford. Dia bilang 74% mereka itu akan dibunuh. Curtis pun marah di sini dan melempar kapak ke wajah Mason, tapi justru dihadang. Mason memegang teropong dan pasukannya menggunakan topeng khusus. Yona bilang terowongan panjang kali ini mendekat. Gerbong pun menjadi gelap dan penjaga yang memakai topeng yang memiliki infrared di situ akhirnya membunuh pemberontak satu persatu. Mason menikmati pembantaian tersebut, namun Curtis ingat sesuatu dan dia berteriak kepada Chen untuk menyalakan api. Chen menggunakan korek curiannya dan menyalakan obor. Andrew dan para pemberontak lain membawa obor dan membalikan keadaan. Gray mengancam untuk membunuh perwira jika dia tidak menyerah, tapi Mason tidak peduli. Akhirnya, Gray pun membunuh perwira mereka dan menikam kaki Mason. Curtis lari ke Mason, tapi melihat Young Franco menahan Edgar. Curtis kali ini memilih kebutuhan banyak orang. Dia menangkap Mason terlebih dahulu dan membiarkan Franco membunuh Edgar. Mason memerintahkan mereka untuk menghentikan perang, tapi Young Franco mencoba untuk membunuh Curtis. Yona akhirnya pun muncul dan menusuknya dengan batang logam. Para pemberontak kali ini mencuci darah mereka di gerbong air mengalir dan menanyai Mason. Tanya dan Andrew menyiksanya, tapi Mason hanya tahu kalau anak-anak dibawa ke Wilford. Curtis mengancam akan mematikan air, tapi Mason justru tertawa bahwa air salju itu ada di depan kereta. Mason meyakinkan Curtis membawanya untuk jaminan yang aman. Pada malam itu, Curtis dan Gilliam berbicara. Gilliam khawatir akan ada banyak korban. Jadi Curtis memutuskan untuk lanjut dengan Andrew, Tanya, Nem, Gray, dan juga Yona. Mereka akhirnya membawa Mason yang diborgol dan masuk ke gerbong rumah kaca yang ternyata dipenuhi buah dan juga sayuran untuk orang-orang kelas atas. Nam memberitahu Yona tentang tanah. Dia kagum melihat cacing. Gerbong berikutnya yaitu akuarium raksasa. Mason menawarkan sushi, yaitu makanan langka yang hanya dimakan 2 kali setahun demi keseimbangan ekologi. Curtis memaksa Mason makan blok protein karena dia tahu itu menjijikan. Kali ini mereka melewati gerbong daging lalu masuk ke kelas yang penuh dengan anak-anak yang berteriak. Tanya dan Andrew mencari anak mereka dengan gambar, tapi anak mereka hanya tahu mereka dibawa lebih jauh. Ada guru yang memutar video propaganda dan memuji Wilford sebagai penyelamat. Anak-anak kali ini bersorak. Gurunya pun memainkan alat musik dan menyanyikan lagu bahwa memberhentikan kereta berarti mereka akan mati membeku. Mereka melewati patung 7 orang yang mencoba untuk kabur 15 tahun yang lalu yang kini beku di salju. Ada pria membawa gerobak yang membawa
membawa telur hangat untuk tahun baru. Kali ini Geralt muncul dan bermain biola, tapi Tanya melihat dia kali ini berubah. Curtis menemukan kapsul di telur yang bertuliskan darah. Pria dengan gerobak dan juga guru menarik pistol dari tumpukan telur dan menembak. Akhirnya semuanya berlindung, tapi guru tersebut berhasil membunuh Andrew sebelum Gray membunuhnya. Mason mencoba untuk menembak Curtis, tapi dia menendang pistolnya. TV kelas pun memutar video langsung yang memperlihatkan pria dengan gerobak membunuh pemberontak. Old Franco menembak Gilliam. Curtis dengan berduka akhirnya membunuh Mason. Kelompok pemberontak lanjut melewati gerbong kelas atas dengan dokter, penjahit, dan salon kecantikan. Di ruang makan, Franco menembak dari gerbong sebelah saat kereta belok. Curtis balas menembak hal tersebut, tapi keduanya kehabisan peluru. Nam melihat ada kepingan salju yang masuk lewat lubang peluru. Ini adalah sebuah tanda penting baginya. Kali ini, mereka melewati spa dan juga sauna. Dia pun bersembunyi di bilik saat Franco dan dua penjaga mengejarnya. Franco kali ini membunuh penumpang kelas atas dan penjaga yang protes. Lalu Gray ikut menyerang dan menikam bahunya. Curtis kali ini mencoba untuk menembak lagi, tapi dia tidak mau melukai Gray. Franco mengalahkan Gray dan menembak lengan Curtis, lalu membunuh Tanya saat dia mencoba untuk menyerang. Curtis melawan Franco dengan tangan kosong, tapi malah dikalahkan. Franco mencoba untuk menikam Curtis, tapi Gray menghentikannya. Meski Franco membunuhnya dengan tikaman di dada, Nam menghadapi Franco, mendorongnya ke bawah, tapi Yona mengambil pisau dan ingin membunuhnya. Nam akhirnya menghentikan hal tersebut, tapi Curtis ikut terbangun dan menikam Franco di samping. Curtis buru-buru mengecek Tanya yang meminta untuk melihat gambar Timmy sebelum meninggal. Mereka pun akhirnya lanjut. Kali ini, para pemberontak melewati gerbong dengan pesta yang penuh alkohol dan dekadensi. Lalu gerbong pecandu Kronole juga. Nam dan Yona mencuri bulu dan juga alkohol di sana. Setelah melewati gerbong komputer dan jembatan, mereka sampai di pintu berangkas Wilford. Yona kali ini pingsan karena kebanyakan minum guys. Curtis menyuruh Nam untuk membuka pintu. Nam minta Kronole lagi, dan hal ini membuat Curtis marah dan memukuli pintu. Nam kali ini menenangkannya dan memberikan rokok terakhir di bumi. Curtis menceritakan masa awal di kereta, di mana orang miskin makan yang lemah, dan dia bilang kalau bayi adalah makanan yang paling enak. Curtis membunuh seorang ibu dan hampir membunuh bayi Edgar, tapi Gilliam menyelamatkannya dengan mengorbankan lengannya. Curtis kali ini mencoba untuk ikut, tapi tidak bisa karena ada bekas luka di tubuhnya. Nam mengakuinya kalau dia mengumpulkan Kronole untuk membuat bom dan ingin membuka pintu di luar. Dia melihat es mencair tiap tahun baru dan yakin mereka sebenarnya bisa kabur. Pintu berangkas kali ini terbuka dan Cloud menembak Nam serta mengambil bom Kronole. Hal tersebut mengundang Curtis untuk makan malam dengan Wilford. Curtis masuk dan menemui Wilford yang bilang kalau Curtis pertama kali jalan sepanjang kereta. Wilford menjelaskan keseimbangan ekologi itu sangat penting dan dia serta Gilliam merencanakan revolusi palsu untuk mengurangi populasi. Curtis seharusnya kalah, tapi dia beruntung. Untuk memperbaiki keseimbangan, Wilford menelepon pria gerobak dan memerintahkan untuk membunuh semua orang miskin di belakang dan menyisakan 18 untuk merayakan tahun ke-18. Teriakan dan tembakan pun terdengar. Curtis sadar logo dekat Gilliam adalah telepon pribadinya. Di luar, Franco bangun dan mencabut pisau. Nam dan Yona kali ini sadar dan menghadapi penyerang dari pesta. Nam membunuh mereka satu persatu dan memblokir jalan dan menyuruh Yona untuk membuka pintu. Yona kali ini berhasil membunuh Cloud dan mengambil pistol lalu menembak Franco sampai peluru habis, tapi dia masih hidup. Yona pun masuk ke sana dan minta korek dari Curtis, tapi Wilford memanipulasi Curtis yang menolak untuk membantu Yona. Kali ini dia putus asa dan mengangkat ubin lantai dengan garpu. Dia mengungkap kalau Timmy bekerja di mesin. Wilford bilang suku cadang sudah habis, jadi mereka akan menggunakan anak-anak. Curtis kali ini sangat marah dan menyerang Wilford dan memasukkan tangan ke mesin menghentikan roda, meski itu akan mematahkan lengannya. Dia memberi Yona korek dan Nam akhirnya membunuh Franco. Yona menyalakan Kronole dan Curtis menarik Timmy keluar. Andy kali ini mengaktifkan mesin lagi, tapi ternyata ledakan Kronole menghancurkan pintu yang memicu longsor salju yang membuat kereta anjlok. Gerbong pun jatuh satu persatu dan akhirnya kereta berhenti. Yona dan Timmy kali ini bangun di gerbong yang penuh api dan juga mayat dengan bulu curian. Mereka keluar dan melihat beruang kutub, tanda mereka tak akan mati kedinginan. Film pun tamat.